Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan judul materi mengenal fungi lebih dalam. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama saya sendiri atas nama Risna Sasi, yang kedua Siti Rahmawati, yang ketiga Maidini Multazam, dan yang terakhir Hanifah. Pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, definisi fungi. Yang kedua, peran dan fungsi fungi dalam industri farmasi. Yang ketiga, jenis fungi yang digunakan dalam industri farmasi. Yang keempat, proses produksi obat menggunakan fungi dalam industri farmasi. Yang kelima, kelebihan dan manfaat fungi dalam industri farmasi. Dan yang terakhir, risiko penggunaan fungi dalam industri farmasi. Tapi sebelum itu, kira-kira kenapa sih kita harus tahu fungi? Jadi, fungi selain berfungsi sebagai pengurai, fungi ini juga memiliki peran penting dalam dunia farmasi. Banyak obat yang kita gunakan tanpa sadar itu berasal dari fungi, misalkan antibiotik, statin kolesterol, dan bahkan vaksin. Mari kita lihat bagaimana si fungi berkontribusi dalam dunia farmasi. Definisi jamur menurut KBBI, jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak berdaun dan tidak berbuah. Berkembang biak dengan spora, biasanya berbentuk payung, tumbuh di daerah berair atau lembab, atau batang rusuk, cendawan, bulat. Menurut ilmuwan pertama, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekspresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Menurut ilmuwan kedua, fungi adalah eukariota dan sebagian besar merupakan eukariota multiseluler. Selanjutnya ada peran fungi di industri farmasi. Yang pertama, produksi antibiotik. Jamur penicillium menghasilkan penisilin dan cephalosporin, antibiotik utama atau infeksi bakteri. Yang kedua, obat anti kanker. Metabolit jamur seperti fusarium dan Trichoderma memiliki aktivitas anti kanker yang bisa dikembangkan jadi obat. Yang ketiga, ada vaksin dan protein terapeutik. Jamur Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam produksi vaksin hepatitis B, insulin, dan hormon pertumbuhan manusia. Yang keempat, ada obat penurun kolesterol atau statin. Aspergillus terreus menghasilkan lovastatin, obat penting untuk menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat, ada produksi vitamin dan enzim. Aspergillus niger digunakan dalam produksi enzim farmasi, amilase, protease, lipase. Sementara Asparagospi menghasilkan vitamin B2 dalam skala industri. Yang keenam, ada agen antifungal. Jamur juga menjadi sumber agen antifungal. Glyceofulvin misalnya disolasi dari Penicillium glyceofulvum dan digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada kulit, rambut, dan kuku. Peran ketujuh ada bioteknologi dan rekayasa genetika. Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk produksi insulin, hormon pertumbuhan, dan faktor pembekuan darah bagi penderita hemofilia. Yang kedelapan, ada probiotik dan kesehatan pencernaan. Saccharomyces boulardii berperan sebagai probiotik yang menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mencegah diare akibat antibiotik. Yang ke-9 ada Aspergillus niger dan Trichoderma raceae menghasilkan enzim farmasi yang penting untuk produksi suplemen dan biofarmasi berbasis tanaman. Yang ke-10 ada
lebih efektif. Selanjutnya ada bioremediasi limbah farmasi. Fungi seperti Phanerozoa HET, Cercosporium membantu menguraikan limbah farmasi beracun untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir untuk kosmetik dan probiotik. Ekstrak fungi digunakan dalam skincare, anti-aging, dan dermatologi karena memiliki senyawa antioksidan dan pelembab alami. Kemudian ada jenis fungi yang digunakan dalam industri farmasi. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Pratiwi Suryani dan Rahman pada 2021 dalam Jurnal Mikrobiologi dan Bioteknologi Indonesia, terdapat beberapa jenis fungi yang memiliki peran penting dalam industri farmasi, yakni genus Aspergillus, genus Penicillium, genus Saccharomyces, genus Trichoderma, genus Rhizopus, genus Fusarium, genus Mucor, genus Candida, dan genus Acremonium. Selanjutnya mengenai langkah proses produksi obat dengan fungi. Yang pertama dilakukan isolasi dan identifikasi di mana fungi dengan potensi farmakologis dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Kandungan antioksidan pada fungi bervariasi tergantung pada fase pertumbuhannya, di mana fungi lebih muda memiliki kadar yang lebih tinggi daripada fungi yang lebih tua. Yang kedua, dilakukan pengolahan dan ekstraksi senyawa bioaktif. Fungi yang diolah dengan metode pemanasan atau pengawetan untuk mempertahankan senyawa bioaktifnya. Ekstraksi kemudian dilakukan menggunakan pelarut khusus untuk mendapatkan metabolit yang diinginkan. Yang ketiga, dilakukan pemurnian senyawa bioaktif. Senyawa hasil ekstraksi dimurnikan menggunakan teknik seperti kromatografi untuk meningkatkan kemurnian dan efektivitasnya. Dan terakhir, dilakukan formulasi dan produksi obat ke dalam bentuk sediaan yang sesuai seperti tablet, kapsul, atau injeksi. Proses ini harus memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik agar kualitas dan keamanannya terjamin sebelum digunakan dalam industri farmasi. Kelebihan fungi dalam industri farmasi. 1. Produksi antibiotik oleh fungi. Fungi menghasilkan antibiotik penting seperti penisilin, cefalosporin, dan griseofulvin dengan spektrum luas dan efek samping minimal. Kedua, efisiensi produksi. Fungi lebih efisien dibanding sintesis kimiawi karena memiliki siklus hidup cepat 4-12 jam dan dapat dikultivasi dalam bioreaktor besar dengan biaya produksi 40-60% lebih rendah. Ketiga, sumber metabolit sekunder. Fungi menghasilkan metabolit sekunder kompleks dengan aktivitas unik seperti siklosporin A sebagai imunosupresan, tasol sebagai anti kanker, dan ergot alkaloid untuk migrain. Baru 5% dari 1,5 juta spesies fungi yang telah dieksplorasi. Keempat, ramah lingkungan. Produksi berbasis fungi lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah organik menggunakan air sebagai pelarut serta menghasilkan limbah biodegradable. Jejak karbonnya 30-40% lebih rendah dibanding sintesis kimiawi. Resiko penggunaan fungi dalam industri farmasi. 1. Produksi mikotoksin berbahaya. Resiko beberapa fungi menghasilkan mikotoksin yang bersifat karsinogenik dan toksin bagi manusia. Pencegahan, pemurnian, dan pengujian ketat dalam proses produksi untuk memastikan tidak ada kontaminasi mikotoksin. Kedua, kontaminasi produk farmasi. Resiko, spora fungi dapat mencemari produk farmasi selama proses produksi, menyebabkan penurunan kualitas dan keamanan. Pencegahan, penerapan standar good manufacturing practice, penggunaan lingkungan steril, dan filtrasi udara di fasilitas produksi. 3. Resistensi antibiotik.
Resiko penggunaan fungi dalam produksi antibiotik dapat mendorong resistensi mikroba terhadap antibiotik. Pencegahan penggunaan antibiotik secara rasional, penelitian berkelanjutan untuk menemukan antibiotik baru, dan regulasi ketat dalam penggunaannya. Keempat, reaksi alergi dan hipersensitivitas. Resiko beberapa individu dapat mengalami reaksi alergi terhadap produk berbasis fungi. Pencegahan, uji klinis yang ketat sebelum obat berbasis fungi dipasarkan, serta pelabelan yang jelas mengenai potensi alergi. Kelima, mutasi genetik dan efek samping tak terduga. Resiko, fungi yang dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan produksi obat dapat menimbulkan efek samping yang tidak terduga. Pencegahan, pengawasan dan regulasi ketat terhadap penelitian bioteknologi seperti uji keamanan sebelum produk dipasarkan. Berdasarkan materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan jamur punya peran besar di dunia farmasi, terutama karena kemampuannya menghasilkan zat-zat penting seperti antibiotik, obat anti kanker, dan vaksin. Beberapa jenis jamur seperti penicillium dan aspergillus banyak digunakan dalam pengembangan obat dan bioteknologi. Selain itu, jamur juga bermanfaat dalam mengolah limbah farmasi, membantu penghantaran obat, serta digunakan di industri kosmetik dan perawatan kulit. Dengan begitu banyak manfaatnya, jamur masih punya potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut di bidang kesehatan dan farmasi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.